Maka Prabowo ingin menunjukkan jati diri Indonesia sebagai pemimpin negara-negara non-blok di tengah situasi dunia yang kurang baik-baik saja. Itu peran dan kedudukan Wapres itu sesudah amandemen maupun eh, sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu belum jelas. Bahkan kedudukan wakil presiden menurut saya itu antara ada dan tiada, Bu. Keraguan terhadap kemampuan Gibran untuk memegang peran vital yang telah lama mencuat sejak Pilpres tentunya juga harus kita pertanyakan kembali apakah memang putra Presiden Jokowi ini memiliki kapasitas yang memadai untuk mengisi kursi kepala negara kalau sewaktu-waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Budius Ma'ruf Piliang. Dan kali ini narasumber saya lagi kurang enak badan, tetapi karena punya komitmen untuk menjelaskan sesuatu yang penting, narasumber saya kali ini bersedia lewat Zoom meeting. Ya, siapa lagi? Sudah lama nih kita nggak ketemu. Selamat siang, bro. Selamat Ginting. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kita udah lebih sebulan nggak ketemu ya? Iya. Biasanya kita podcast di podcast sebelah ya. Oke, sehat, Bung? Ya, sedang pemulihan mudah-mudahan. Pemulihan ya. Mudah-mudahan segera cepat sembuh, Bung Ginting, biar bisa kita di studio lagi ya. Oke, Bro Ginting, ini hari ini tanggal 8 November, itu Presiden Prabowo Subianto akan memulai lawatan pertamanya ke luar negeri, ya kan? Bahkan lebih kurang, ini cukup lama ya, lebih kurang hampir 2 minggu, ya, lebih kurang setengah bulan, 2 pekan lebih, ya. Dan menurut Presiden Prabowo, kunjungan ini memang nggak bisa dielakkan, nggak bisa dihindarkan, karena ini memang diundang, ya kan? Nah, tentu Bro Ginting menyimak arti penting kunjungan pertama Presiden Prabowo ke luar negeri yang cukup lama ini sebenarnya strategis apa tidak? Kenapa kunjungan pertama begitu lama begitu loh? Silakan Bro Ginting, punya perspektif apa melihat ini? Bung Budius, ini Prabowo ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia akan menjadi pemain internasional, bukan hanya penonton di dunia internasional. Ya. Jadi dengan komposisi Indonesia sebagai negara besar, dengan jumlah penduduk yang cukup besar, dan negara demokrasi nomor 3 di dunia, maka Prabowo ingin menunjukkan jati diri Indonesia sebagai pemimpin negara-negara non-blok di tengah situasi dunia yang kurang baik-baik saja, karena terjadi gejolak di Timur Tengah, terjadi gejolak di Eropa, invasi Rusia di Ukraina, dan juga tentu penjajahan Israel di Gaza yang belum selesai, dan saat ini juga sedang berlangsung semacam perang pantun begitu ya, saling balas antara Israel dengan Iran, dan juga Amerika baru saja menyelesaikan pemilu presiden. Nah, Presiden Prabowo ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Kita akan menjadi pemain dunia yang sangat aktif karena Prabowo memiliki jaringan hubungan internasional yang luas, punya komunikasi politik dan diplomasi yang memang tidak kalah dari presiden pertama kita, Presiden Soekarno,
Prabowo adalah salah satu orator ulung di Indonesia. Selain pimpinan partai politik lain juga ada Surya Paloh. Jadi dengan keinginannya berkunjung ke sejumlah tempat, termasuk akan bertemu dengan Presiden Joe Biden karena Donald Trump belum dilantik, kemungkinan juga akan ketemu dengan uh, Vladimir Putin dan juga pemimpin Cina Xi Jinping, maka ini akan menorehkan sejarah Prabowo dalam waktu yang sekitar 2 pekan bisa berjumpa dengan 3 tokoh penting di negara di dunia, dan ini adalah uh, pada saat dunia sekarang sudah menjadi multipolar, bukan unipolar lagi, kekuatannya kan sudah Amerika, Cina, dan Rusia menjadi negara adidaya. Dan kita ingin masuk ke situ agar tidak dipandang sebelah mata, apalagi kita juga terhimpun dalam negara organisasi konferensi Islam, sehingga diharapkan juga Prabowo dapat memberikan sumbangsitnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Timur Tengah, dan juga ada forum APEC, G7, bahkan G20. Di situ menunjukkan bahwa Indonesia memang akan menjadi negara maju karena target kita pada 2045 mendatang kita akan menjadi Indonesia emas dan akan mencapai rencananya 4 besar kekuatan ekonomi dunia. Itu yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja menurut saya juga Prabowo akan mencari dana untuk membiayai APBN kita, di mana pada peninggalan Presiden Jokowi kita harus menutupi itu. Saya kira ini diplomasi yang luar biasa di era Jokowi itu. Presiden lebih banyak di dalam negeri, Menteri Luar Negeri jauh lebih aktif. Kali ini di era Prabowo, Prabowo akan menunjukkan bahwa dia menjadi presiden yang akan aktif dalam diplomasi internasional. Begitu pesannya, Bu. Ya, memang kalau kita lihat kiprah Pak Prabowo di dunia internasional, kita pernah dulu punya Presiden Soekarno, dan juga yang kemudian agak aktif juga bermain sebagai pemain internasional itu adalah ketika Presiden Gus Dur, Bung Ginting, ya kan? Nah, selain itu memang setelah itu kita tidak mendapatkan presiden yang punya kiprah yang diperhitungkan di dunia internasional. Nah, dengan keterlibatan Pak Prabowo, apakah pesan yang ingin disampaikan Presiden Prabowo ke dunia internasional di tengah suasana geopolitik yang tidak sedang baik-baik ini? Apakah tentang kemandirian Indonesia sebagai negara yang sedang ingin mengejar ketertinggalannya dan menuju negara maju? Atau memang ada misi-misi khusus, misalnya seperti bagaimana investasi kemudian bisa mengalir dari semua kelompok, semua negara ke Indonesia? Apa ada yang lebih spesifik, Bung? Ke perjalanan Presiden Prabowo kali ini? Ya, tentu yang seperti Anda sebutkan, ada persoalan ekonomi yang harus dituntaskan, di mana Indonesia juga menghadapi goncangan dari situasi di Timur Tengah, situasi di Eropa, tentu akan mempengaruhi dunia, apalagi di tengah ancaman Perang Dunia Ketiga yang sudah di depan mata, dan itu beberapa kali juga diucapkan oleh Prabowo Subianto. Tentu kita sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan, dan dalam konstitusi kita juga kita mencetuskan bahwa kita mencintai perdamaian dan bahkan turut aktif terlibat dalam perdamaian dunia, misalnya mengirimkan pasukan-pasukan militer dan kepolisian kita di daerah-daerah dunia yang sedang berkonflik. Saat ini Indonesia masuk ke dalam 6 negara besar penyumbang pasukan perdamaian. Tentu Prabowo dengan background militernya juga
akan menawarkan itu, apalagi sebelumnya beliau juga menawarkan bahwa Indonesia kemungkinan uh, dan sudah menyiapkan satu brigade militer untuk menjadi pasukan di Timur Tengah. Itu artinya dengan kekuatan satu brigade, Indonesia akan lompat, Bung, dari kekuatan enam dunia menjadi 3 dunia dalam mendarmabaktikan, dalam mengirimkan pasukan perdamaian. Jadi ini ingin menunjukkan seperti pada saat kita baru merdeka di Timur Tengah dulu, di era Presiden Soekarno tahun 50-an, di tengah gejolak konflik di dalam negeri kita juga turut aktif. Nah, disinilah ada diplomasi militer juga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, tentu saja juga dengan situasi yang tidak menguntungkan. Indonesia justru harus bisa mendayung di antara dua karang, ya, konflik ketegangan antara Amerika dan Cina di Indo-Pasifik. Posisi Indonesia di mana? Ketika misalnya kita akan tersudutkan oleh Cina, maka kita sebagai negara non-blok barangkali bisa merekat kepada Amerika. Tapi ketika Amerika juga menjadi ancaman bagi kita, terutama karena ada Australia di situ, kita juga bisa berpaling ke Rusia atau Cina. Disinilah bagaimana Presiden Prabowo harus bisa mendayung di antara dua karang, begitu, Bung. Ya, memang salah satu yang juga sampai sekarang masih terus tarik-menarik kepentingan antara dua kekuatan besar dunia di wilayah Indo-Pasifik ya, Bung Ginting. Nah, peran Pak Prabowo dalam hal ini apakah kira-kira membuat wilayah Indo-Pasifik akan lebih damai atau lebih tenang dibandingkan dengan upaya-upaya diplomasi yang selama ini sudah berjalan? Tetapi kan tetap aja nih antara China dengan Rusia ya kan masih belum ada masalah kepentingannya gitu loh. Nah, Bung, terkait dengan ini, Bung, kita tahu bahwa dalam pemilihan Presiden Amerika, Donald Trump berhasil memenangkan kursi kepresidenan. Nah, pada saat yang sama juga Presiden Prabowo juga baru terpilih menjadi presiden, ya toh. Nah, antara Donald Trump dan Putin itu kan sebelumnya kan ditenggarai punya hubungan yang harmonis begitu ya dibanding dengan Joe Biden. Nah, dengan munculnya Presiden Prabowo ya anggaplah dari kawasan Asia, apakah ini bisa menjadi suatu kekuatan yang bisa membuat dunia tambah sejuk, Bung? Karena antar mereka ini kan ada mungkin kesepahaman untuk menjaga stabilitas dunia. Ya, tentu dalam hal ini terutama penjajahan Israel di Palestina itu juga kan jelas sikap Rusia ya tidak setuju dengan cara-cara seperti itu, dan ini tentu saja akan tetap mempengaruhi hubungan Rusia dengan Amerika pada saat Amerika menjadi pendukung penuh Israel. Jadi kita melihatnya bagaimana ketika Partai Republik berkuasa dan Partai Demokrat berkuasa, hubungannya dengan Israel seperti apa. Tentunya Republik dalam hal ini Donald Trump justru lebih keras begitu, Bung. Nah, kalau Demokrat justru relatif lebih lunak. Jadi, tentu situasi ini juga masih sangat dinamis di tengah situasi yang berbalas serangan antara Iran dengan Israel. Jadi menurut saya kebijakan Amerika masih tetap sama, walaupun sejumlah warga negaranya melakukan protes keras bahwa buat apa Amerika menghamba atau menjadikan Israel sebagai tuan di dalam kebutuhan-kebutuhan terutama ekonomi. Nah, ini yang sekarang juga sedang bergolak di Amerika di tengah situasi ekonominya juga yang tidak membaik begitu, Bu. Ya, apalagi kita ketahui bahwa Prabowo Subianto itu pernah lama di Yordania ya atau di Timur Tengah. Nah, apakah ini bisa menjadi modal ya bagi Presiden Prabowo untuk mencoba mengambil suatu angle khusus supaya
konflik di Timur Tengah, khususnya antara Israel dengan Palestina dengan Iran, ya kan, itu bisa lebih dicarikan titik temu. Atau Bung melihat sebenarnya peran Presiden Prabowo dalam hal ini juga tidak akan melihatkan hasil yang maksimal dalam konteks konflik di Timur Tengah. Iya, dalam konteks Timur Tengah, posisi kita lumayan strategis sebagai negara Muslim kedua terbesar setelah Pakistan, tentunya akan juga diperhitungkan. Karena kalau kita melihat, ini kan persoalan sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, bahkan 70 tahunan sejak 1948 yang harus segera diakhiri. Dan kita ingat juga bagaimana Presiden Soekarno dulu meminta PBB agar dibubarkan saja karena tidak mampu menyelesaikan persoalan termasuk di Timur Tengah. Karena misalnya kalau kita melihat komposisi di Dewan Keamanan itu kan masih berdasarkan hasil Perang Dunia Kedua tahun 1945 yang usianya sekarang sudah sekitar 79 tahun, sama dengan usia kemerdekaan Indonesia. Mestinya PBB juga harus direformasi. Saya tidak tahu apakah Prabowo akan berani mengutarakan hal itu, tapi sejumlah negara juga sudah memohon agar komposisi di PBB itu juga harus ditinjau kembali, karena tidak bisa lagi situasi di mana 5 negara memiliki hak veto sesuai dengan kepentingannya. Makanya seperti Vladimir Putin mengungkapkan, perlu ada keseimbangan dunia, tidak satu ini unipolar di mana Amerika bebas menentukan apa saja di dunia, termasuk kemudian mengacak-acak negara lain, sehingga keseimbangan hubungan internasional itu tidak terjadi. Saya kira ini forum yang bagus di mana ada presiden baru, Donald Trump, yang barangkali juga ini semacam sejarah yang unik di Amerika. Presiden yang 2 kali di-impeachment, bahkan presiden yang secara moral juga lemah karena banyak isu-isu. Nah, ini juga menarik, akan ada gejolak yang mungkin akan terus berlangsung di Amerika, bagaimana kontroversi Donald Trump bisa kembali menjadi presiden. Apalagi kan dalam sejarahnya Donald Trump mengalahkan 2 calon presiden yang berasal dari perempuan ini, Bu. Iya, waktu mengalahkan Hillary dengan Kamala Harris ya. Ya, dan Amerika sekarang kan juga menganut 3 poin. Pertama adalah harus presiden keturunan Eropa, kulit putih, dan beragama Kristen Protestan. Ini kan kemudian disoroti juga, apa bedanya kemudian Amerika dengan negara-negara lain menganut semacam apartheid seperti itu. Begitu, Bu. Iya. Bung punya catatan khusus nggak tentang proyeksi hubungan antara Presiden Prabowo dengan Presiden baru Amerika Donald Trump ini ke depannya? Ya, Prabowo adalah salah satu prajurit militer kita yang pernah sekolah di sejumlah negara ya, termasuk di Amerika, Jerman, dan lain-lain. Nah, mungkin yang menarik yang dikaitkan adalah Donald Trump adalah presiden tertua dalam sejarah Amerika, dan Prabowo juga sama menjadi presiden tertua dalam sejarah Indonesia. Kesamaan umur. Ya, presiden yang dengan usia dilantik 73 tahun, lalu Donald Trump 78 tahun. Jadi ini kok 2 presiden gaek akan bertemu begitu, Bung. Dan tentu cara berpikirnya juga, kalau Republik kelihatan sangat nasionalistik,
Ya, Prabowo dengan background militer juga tentu sangat patriotik dan juga nasionalistiknya sangat kuat sekali. Ada harga dirinya tinggi sekali. Menurut saya eh, kita berharap kunjungan kenegaraan maupun kunjungan kerja Prabowo nanti ke sejumlah negara besar ini mendapatkan sebuah kehormatan besar bagi Indonesia karena memiliki presiden yang lengkap secara internasional begitu, Bu. Jadi saya kira eh, keduanya sama-sama presiden berusia paling tua dalam sejarah di negaranya masing-masing gitu. Ya, tentu dengan usia yang relatif paling tua di antara seluruh pemimpin kepala negara di dunia saat ini, antara Trump dan Prabowo punya wisdom yang lebih barangkali. Mungkin kita berharap seperti itu, Bu. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, mungkin kita melihat ke dalam negeri ya. Karena ini kan meninggalkan dalam negeri itu lebih dari 2 pekan. Nah, menurut konstitusi ya kan, tugas-tugas sebagai presiden itu akan diambil alih oleh presiden. Dan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan tidak ada istilah PLT ya, yang ada hanya wakil presiden otomatis melaksanakan tugas-tugas presiden. Nah, persoalannya, Bung, baru pertama kali ini kita melihat dan kita mendengar juga ada kekhawatiran dari publik akan wakil presiden. Ini fenomena baru juga. Semestinya kan kita sudah punya sebelumnya 7 presiden dan juga sering melawat ke luar negeri. Pernah ada kekhawatiran ketika presiden melawat ke luar negeri, wakil presiden akan tidak mampu dan seterusnya. Nah, kali ini sepertinya ada suara-suara seperti itu. Nah, Bung punya perspektif apa terhadap fenomena ini? Jadi begini, Bung, sebenarnya kedudukan wakil presiden di Indonesia ini ya secara konstitusi dan sistem pemerintahan itu peran dan kedudukan wapres itu sesudah amandemen maupun sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu belum jelas. Bahkan kedudukan wakil presiden menurut saya itu antara ada dan tiada, Bu. Bahkan antara penting dan tidak penting gitu. Apalagi kalau kualitas wakil presidennya parah begitu ya. Maka tentu posisi wakil presiden akan dipandang sebelah mata. Kalau orang Betawi bilang kira-kira gini, memangnya siapa lo kan gitu ya. Nah, jadi menurut saya setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan mengapa tidak jelas peran dan kedudukan wakil presiden di Indonesia. Ya, pertama itu karena kedudukan wapres sebagai pembantu presiden dalam Undang-Undang Dasar 45, terutama pasal 4 ayat 2 disebut sebagai pembantu presiden. Nah, sebagai pembantu, maka kedudukan wapres jadi menjadi setara nih dengan para menteri yang juga sama-sama sebagai pembantu presiden. Ya kan? Sebagai pembantu presiden. Nah, wapres hanya merupakan the second man. Nah, yang kedua, menurut saya, wapres itu unik karena dia tidak bertanggung jawab kepada presiden, Bung. Sebagaimana layaknya status menteri sebagai pembantu presiden, nah kalau menteri sebagai pembantu presiden bertanggung jawab kepada presiden. Tapi wakil presiden tidak ada pun disebutkan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, yang ketiga juga yang unik dalam tradisi dan praktek ketatanegaraan kita, belum pernah ada wakil presiden yang harus menyampaikan pertanggungjawabannya kepada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau juga kepada rakyat. Jadi pertanggungjawaban selalu diberikan, selalu dibebankan maksud saya kepada presiden. Oleh karena itulah
wakil presiden sebagai pembantu presiden menjadi kurang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini unik nih di Indonesia nih. Karena itu mengapa presiden memikul tanggung jawab yang begitu besar untuk membentuk pemerintahan, mengangkat menteri-menteri atau pejabat setingkat menteri. Nah, jadi catatan saya memang ada beberapa alasan. Pertama, dalam sistem pemerintahan kita hingga sekarang, jabatan wapres ini nyaris tidak mempunyai kewenangan apa-apa. Ban syarat yang bisa digunakan atau tidak digunakan. Fungsinya hanya menggantikan presiden. Nah, kemudian berikutnya itu yang kedua, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita, Bung, itu kita pernah beberapa kali tidak punya wakil presiden. Jadi mengapa antara ada dan tiada, antara penting dan tidak penting? Contoh, Presiden Soekarno nyaris sekitar 10 tahun antara 57 sampai 67 pada saat dia dilengsarkan, itu berjalan sendiri, menjalani roda pemerintahan sendiri tanpa didampingi Wapres Muhammad Hatta yang sudah mengundurkan diri sekitar tahun 57. Nah, juga pada saat pada saat Jenderal Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden sejak tahun 67 sampai 1973, itu nggak ada wakil presidennya, Bung. Jadi nggak penting-penting banget kalau di situ ngelihatnya ya. Jadi kok nggak ada wakil presidennya? Barulah kita punya wakil presiden lagi setelah pada 1973 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dilantik menjadi wakil presiden. Jadi dari sini ternyata pemerintahan itu tetap dapat berjalan tanpa adanya wakil presiden. Nah, sekarang bagaimana hubungan presiden dengan wakil presidennya? Nah, tentu ada karakter-karakter yang berbeda-beda antara kedudukan ini, Bung. Misalnya ya, pada saat Soekarno-Hatta itu kan setara nih orangnya ya, memiliki pemikirannya juga udah sama-sama hebat, sama-sama tokoh. Maka Hatta bisa membuat kebijakan waktu itu mengeluarkan maklumat X, itu maklumatnya wakil presiden yang membentuk partai-partai politik sehingga kita menjadi negara yang menganut partai politiknya multi partai. Nah, ini tentu kemudian juga pada saat Presiden Soeharto dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, mereka sama-sama berjuang ketika serangan umum 1 Maret di Jogja. Jadi sama-sama mengenal ketokohannya. Jadi agak sungkan-sungkan juga nih Pak Harto gitu kan. Lalu dengan ada Malik, setelah itu Wakil Presiden ada Malik. Pak Harto juga tahu ini wartawan senior, diplomat ulung, sehingga tentunya ada kesetaraan. Nah, begitu juga dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma, Pak Harto Panglima Kostrat, dia waktu itu Panglima Kodam Jaya, sama-sama Mayor Jenderal, merasa sesama angkatan 45. Jadi kalau kesetaraan itu enak jalannya. Nah, yang jadi masalah ini kan antara Prabowo dengan Gibran, yang satu umurnya 73, yang satu umurnya 37, bukan? Ya, sehingga ada kegamangan publik ini. Bisa enggak ini ya Wapres ini menjalankan tugas-tugas. Jadi menurut saya apa yang dikemukakan oleh Hasan Nasbi itu nggak lengkap, Bung, karena Wapres itu akan sebagai orang pertama jika presiden berhalangan tetap dan wakil presiden tampil ke depan sebagai pengganti presiden sampai habis masa jabatan. Lalu yang kedua, Wapres mendampingi presiden jika presiden menjalankan tugas kenegaraan di negara lain. Nah, tapi jika presiden menyerahkan jabatan
jika menyerahkan kewenangan itu kepada wakil presiden. Tapi dalam kasus ini kan tidak. Kemarin dalam pidatonya Presiden Prabowo bilang menteri-menteri bisa langsung hubungi saya, telepon, lewat video conference. Artinya sebenarnya secara implisit dia memberikan kewenangan kepada para menterinya, silakan langsung komunikasi dengan saya sebagai presiden. Presiden itu memang penguasa tunggal eksekutif, sehingga wakil presiden sebagai ban serep bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Kan misalnya pada saat Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden di awalnya, sebelum ada pelantikan, muncul triumvirat. Dalam konstitusi kita kan ada triumvirat. Jadi kalau mobil ada 4 ban, 1 presiden, kemudian kalau nggak ada wakil presiden, maka yang 3 ban itu menjadi triumvirat. Ya. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Dan Menteri Pertahanan. Pertahanan. Ya. Nah, makanya Bung, apakah ke luar negeri ini kita akan melihat juga. Tentu presiden akan didampingi Menteri Luar Negeri, atau Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan lain-lainnya. Kemungkinan Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri tidak ikut. Tapi kalau kunjungan terkait dengan masalah militer, Panglima TNI dan Menteri Pertahanan kemungkinan ikut serta, begitu Bu? Ya, seingat saya, Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan mengeluarkan semacam kepres ya untuk menugaskan wakil presiden ya ketika presiden berkunjung ke luar negeri untuk menjalankan fungsi dan tugas kepresidenan selama ditinggal. Artinya apa? Artinya di sana memang ada semacam mandat yang diberikan kepada wakil presiden untuk menggantikan fungsi dan tugas kepresidenan selama Presiden Prabowo berada di luar negeri, begitu Bu. Artinya memang ada kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Wapres Gibran Rakabuming. Ya, kalau melihat pernyataan-pernyataan Prabowo tidak begitu. Tidak mesti harus diberikan kewenangan kepada wakil presiden. Dalam sejarah Presiden Soeharto misalnya, untuk tugas-tugas ketika dia keluar negeri atau apa, kadang-kadang diberikan kewenangan kepada sekretaris negara. Itu pada saat wakil presiden Trisutrisno. Pada saat Presiden Soeharto yang harusnya mendapatkan menjadi pembicara di luar negeri, dia menyerahkannya kepada Menteri Luar Negeri, bukan kepada wakil presiden. Kan sama juga di era Jokowi. Nyaris Ma'ruf Amin tidak pernah diberikan pendelegasian gitu loh. Kenapa kemudian sekarang tiba-tiba sejumlah orang seperti Hasan Nasbi segala macam seolah-olah memberikan kesan bahwa ada pendelegasian kewenangan presiden kepada wakil presiden. Tidak begitu. Kita harus lihat dulu presiden di era modern ini kan juga sampai bilang jangan sungkan, jangan kemudian berpikir feodal. Kita masih kita bisa bekerja mendharma baktikannya walaupun kita di posisi yang tidak sama-sama di dalam negeri. Jadi menurut saya itu tafsir yang bisa saya tangkap dari komunikasi politik Prabowo pada rapat kabinet kemarin. Tidak ada kata-kata delegasi kewenangan kepada wakil presiden. Bahkan para menteri juga wakil presiden juga disarankan untuk mencari tahu atau tidak menteri memberikan nasihat kepada wakil presiden seperti itu, memberikan saran-saran. Jadi saya tidak menangkap sama sekali bahwa ada pendelegasian kewenangan dari presiden
kepada Wakil Presiden Gibran gitu. Ya, yang saya tangkap adalah Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi meluruskan isu yang beredar bahwa ada PLT presiden kan begitu ya, nggak pernah ada kita punya PLT presiden, itu kan aneh, dan makanya itu kemudian diluruskan oleh Hasan Nasbi bahwa sepeninggal Presiden Prabowo yang sedang melakukan lawatan ke luar negeri, ya, itu istilahnya bukan PLT karena memang kita tidak mengenal istilah PLT presiden, gitu. Nah, yang disampaikan oleh Hasan Nasbi adalah ketika presiden ke luar negeri, ya, sebagaimana tradisi kita, maka tugas-tugas presiden dilakukan oleh wakil presiden, seperti itu. Jadi tidak ada istilah PLT. Itu penegasan dari Hasan Nasbi, Bung. Nah, Bung Ginting, sebenarnya kalau kita lihat, Bung tadi mengatakan ada istilah kegamangan publik, ya, kegamangan publik. Nah, apa yang Bung tangkap dengan istilah kegamangan publik ketika selama hampir 2 pekan lebih, ya, kita ditinggalkan oleh Presiden Prabowo dan kemudian hanya ada wakil presiden. Apa yang Bung maksudkan dengan kegamangan publik ini? Dan siapa yang Bung maksudkan yang gamang itu siapa? Apakah ini masih dalam konteks residu hasil Pilpres, ya kan, atau bagaimana? Iya, bukan saja residu Pilpres, tapi kan juga hasil survei ketika 2023 menjelang pemilu, itu juga ada kegamangan publik, bahkan surveinya sekitar 50%, bisa ada catatan carta politika. Mereka gamang kalau Gibran akan menjadi wakil presiden, dan kalau itu terbukti nantinya bagaimana dia akan mampu menjalankan tugasnya sebagai pengganti sementara presiden kalau terjadi apa-apa. Nah, tentu ruang publik dan media sosial itu keraguan terhadap kemampuan Gibran untuk memegang peran vital yang telah lama mencuat sejak Pilpres, tentunya juga harus kita pertanyakan kembali apakah memang putra Presiden Jokowi ini memiliki kapasitas yang memadai untuk mengisi kursi kepala negara kalau sewaktu-waktu terjadi situasi yang tidak kita inginkan, meski misalnya untuk sementara waktu, ya. Jadi keraguan-raguan ini menurut saya juga tidak semata-mata soal usia muda Gibran, melainkan juga karena ada kekhawatiran tentang kesiapan dan kompetensi yang bersangkutan bagi banyak kalangan yang belum cukup teruji atau belum teruji gitu, Bung, ya. Nah, bagaimana Gibran bisa menempati posisi sebagai orang yang mendampingi Prabowo yang akan sangat gesit atau akan banyak bermain di politik luar negeri, itu kan seperti saya bilang tadi, carta politika juga mengungkapkan sekitar 50% responden merasa Gibran nggak pantas gitu loh menjadi wakil presiden karena kapasitas, kapabilitas, dan pengalamannya yang belum diuji. Nah, ini angka ini sampai sekarang belum turun, Bung. Bahkan semakin menaik. Jadi ada kekhawatiran karena Prabowo akan lebih aktif di politik luar negeri. Nah, ini kan bukan cuma publik di Indonesia, publik dunia juga melalui beberapa media mengatakan bahwa ada nepo baby di Asia Tenggara, di Indonesia, dan di Filipina karena meraih posisi berkat koneksi keluarga. Ini kan kekhawatiran yang bukan semata-mata analisis di dalam negeri, analisis luar negeri juga seperti itu. Bahkan Al Jazeera misalnya menyoroti bagaimana kritik nepotisme yang menjadi sorotan utama dalam tampilnya tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh elit penting di Indonesia, di Filipina yang
belum punya prestasi, tapi tiba-tiba sudah muncul sebagai pejabat publik. Jadi menurut saya kritik soal dinasti politik ini itu juga harus menjadi catatan kita bahwa pengajuan calon-calon yang bertalian darah, misalnya mesti jarang kapasitas, tentu kapasitasnya juga eh, bisa dipertanyakan. Jadi menurut saya kita hormati keraguan publik itu eh, karena si tokoh ini harus bisa membuktikan kompetensinya. Maka Gibran ini dalam perjalanannya harus bisa membuktikan eh, keraguan-raguan publik, misalnya berani memberikan sambutan. Kemarin kan sekarang udah viral ya, di MTQ ketujuh Korpri di Kalimantan Tengah hanya ngukul tifa aja tanda peresmian, tapi sambutan aja nggak bisa. Ketika ditanyakan pembangunan pusat atlet di Cibubur, ditanya wartawan juga jawabannya silakan wamen bertanya. Jadi kompetensinya tidak bisa dibuktikan sehingga ada keraguan-raguan bahwa calon anak anak papi mami ini kurang memiliki bukti kompetensi dan prestasi nyata, maka dia harus menjawab keraguan-raguan itu, Bung. Gitu. Ya, kalau kita lihat situasi di dalam negeri saat ini, Bung Ginting, itu kan relatif kondusif dan stabil ya. Tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan juga oleh Presiden Prabowo ketika ingin melakukan lawatan ke luar negeri. Memang yang perlu diuji dan kita lihat bersama nanti adalah seperti apa ya kiprah dari Wapres kita ini di dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan selagi Pak Prabowo ada di luar negeri. Nah, kalau apalagi kita 27 November ini kan ada pilkada serentak ya kan. Nah, meskipun ada pilkada serentak, kan toh situasi relatif kondusif. Nah, karena itu pertanyaan saya adalah kekhawatiran apa yang membuat ini kita perlu sedikit mencemaskan bahwa nanti pemerintah itu akan dikomandoi dulu sementara oleh wakil presiden gitu loh, Bang. Karena tidak ada hal-hal yang spesifik, kerawanan sosial misalnya atau kegentingan politik juga tidak ada, apalagi keamanan kan begitu, Bung Ginting. Iya, memang kalau itu memang kalau persoalan keamanan itu kan bisa ditangani dari bidang Hankam ya, TNI Polri di situ di backup oleh Pemda kan, tapi keraguan publik terhadap Wapres Gibran ini kan paling tidak didasari 3 faktor. Tadi usianya masih sangat muda. Itu kan dalam sejarah Indonesia ini Wapres termuda ini kan. Kemudian juga kurang pengalaman di level nasional, apalagi internasional. Belum lagi stigma dinasti politik. Nah, persoalannya kan begitu. Potensi konflik di dalam pilkada itu selalu besar. Nah, bagaimana kalau kemudian ada situasi di mana membutuhkan kewenangan, membutuhkan peran wakil presiden. Nah, kita tahu, Bung, dalam beberapa kendali hubungan presiden dan wapres, misalnya pada saat SBY menjadi presiden dan JK menjadi wakil presiden, JK diberikan kewenangan untuk menangani konflik-konflik, ya kan? Misalnya konflik di Aceh, konflik di Sulawesi, dan segala macam. Dan dia bisa menyelesaikan masalah-masalah itu termasuk pada saat tsunami. Nah, publik ragu terhadap Gibran untuk bisa menyelesaikan konflik-konflik ini. Konflik-konflik di pilkada kita tahu pada 2019 misalnya banyak anggota tim pemungutan suara, panitia pemungutan suara juga gugur. Ada konflik yang dilatar belakangi oleh konflik-konflik politik, dan menurut saya kalau melihat situasi seperti ini, Prabowo tentunya
tidak akan mendelegasikannya kepada Gibran karena Prabowo itu menyadari bahwa dia lahir dari situasi yang sangat kompleks, tidak instan. Maka dia tentu akan berpikir mengapa misalnya ya, karena dalam perjalanannya saya baru berpikir kenapa Prabowo akhirnya tetap mengambil menteri-menteri Jokowi karena untuk menyelesaikan kasus yang sebelumnya. Ini kan dalam perjalanan pilkada sudah berlangsung sejak eranya Presiden Jokowi. Maka dilanjutkanlah Menteri Dalam Negeri bisa menyelesaikan konflik-konflik ini. Kemarin dikumpulkan, disentul kan para kepala daerah, panglima Kodam, kepala kepolisian daerah. Itu kekhawatiran Prabowo kalau terjadi konflik di tengah pilkada serentak karena baru sekali ini terjadi hal seperti itu. Ini kan juga pesan kepada para menterinya bahwa di dalam penanganan ini dia mempercayakannya kepada Menteri Dalam Negeri, bukan yang lain. Nah, kira-kira seperti itu, Bung. Itu kan pesan-pesan implisit secara komunikasi politik yang harus kita tangkap bahwa publik tidak perlu ragu karena kekhawatiran terhadap Gibran. Prabowo akan tetap memberikan kewenangan kepada menteri-menteri sesuai bidangnya, tidak harus melompat kepada wakil presiden, begitu. Ya, dan bahkan Presiden juga memberikan semacam shortcut ya, Bung Ginting. Iya, Manakala ada hal-hal yang urgent sifatnya, yang itu tidak bisa diselesaikan lewat Menteri Koordinator misalnya, Presiden mengingatkan ke seluruh menteri terkait, saya siap ditelepon, kan begitu ya. Artinya kan memang Presiden sudah mengambil sebuah bentuk antisipasi manakala terjadi di dalam negeri yang memang perlu ada perintah atau keputusan dari Presiden, jangan ragu-ragu untuk menelpon. Seperti itu. Apakah Bung Ginting melihat pesan itu atau cara itu untuk mengambil jalan tengah ketika ada keraguan dari publik tentang kapasitas wakil presiden? Iya, ya itu menurut saya jawaban Prabowo bahwa kendali penuh di tangan saya, kendati saya berada di luar negeri. Nah, kan yang menarik juga sekarang, Bung, pada saat Prabowo hari ini ke luar negeri, tapi di sisi lain kemarin sore Presiden Jokowi tiba di Jakarta, kan begitu. Saya baru mau nanya itu, Bung. Ya, tentu wajar orang punya beberapa perspektif tentang itu bahwa, oh ini mau cawe-cawe atau apa begitu kan, di saat Prabowo sedang keluar negeri, sah-sah aja, Bung. Pak Jokowi katanya cuma kangen cucu, Bung. Ya, ya itu saya kira naif, Bung, kalau hanya kita menangkap kangen dengan cucu, karena ini kan aktor politik menjelang pilkada yang tinggal 2-3 pekan lagi, Bung, di saat ada situasi yang di pilkada Jakarta terjadi situasi yang sama kuat gitu kan, maka diduga juga wajar kalau ada, wah Presiden Jokowi mau cawe-cawe lagi, wajar-wajar saja. Jawaban dia juga kangen dengan cucu, ya wajar-wajar saja. Tinggal kita menganalisinya. Tidak ada yang salah dari perspektif para analis itu. Wajar-wajar. Kalau Bung mengartikan istilah cawe-cawe itu apa dengan kedatangan Pak Jokowi pada saat jelang keberangkatan Presiden hari ini yang kembali ke Jakarta setelah hampir 2 minggu ya di Solo? Ya, Bung, ini yang menarik kan ketika situasi di Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah, situasinya ternyata di luar perkiraan. Artinya orang yang di-endorse oleh Presiden Jokowi, yaitu RK dan di Jakarta, dan juga Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, menurut saya situasinya sekarang berbeda dengan di awal.
sekarang situasi berimbang. Andika sudah juga mengimbangi dan juga RK diimbangi oleh Pramono Anung dan Rano Karno. Situasinya jadi 50-50 nih Bung, yang tadinya semula potensi yang di-endorse Jokowi akan mudah memenangkan pertarungan, ternyata tidak semudah itu. Jadi menurut saya kehadiran RK waktu itu untuk menemui Jokowi di sana, salah satu pesan komunikasi politik yang bisa ditangkap kira-kira gini, Pak, tolonglah, saya sudah agak berat nih, kan kira-kira gitu, Bu. Dan kan juga kemudian Presiden Jokowi, mantan presiden ya, tapi orang Amerika kan tetap bilangnya presiden ya, Mr. Presiden Presiden ya. Jokowi ya datang ke Jakarta. Jadi wajar kalau publik menuding Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Tengah. Ingat loh, approval rating atau tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi masih sangat tinggi sekali, Bung. Itulah yang membuat Prabowo menurut saya masih melakukan konsolidasi politik, akomodasi politik dengan kekuatan-kekuatan pendukung Jokowi, sehingga kehadiran Prabowo ke luar negeri dan Jokowi masuk Jakarta dipersepsikan macam-macam oleh publik, bahwa Jokowi cawe-cawe politik. Jadi menurut saya wajar saja kalau uh, ada perspektif seperti itu, tinggal kita melihatnya dari paradigma yang mana. Kalau paradigma kritis ya kita kritisi itu. Ya, ya. Kalau paradigma konstruktivis ya bisa juga. Ya tergantung sisi mana kita melihatnya. Kan dalam ilmu sosial itu tidak ada salah benar, tapi bagaimana menjelaskan argumentasinya. Begitu kan, Bu? Iya, benar. Dan memang banyak tafsir sih apa yang bisa kita maknai kedatangan atau istilah Bung kan, wah Pak Jokowi masuk lagi Jakarta kan, kesannya gimana kan gitu, masuk lagi Jakarta ketika Presiden Prabowo akan berkunjung ke luar negeri. Nah, Bung, kita tidak ingin membahas apa makna kedatangan mantan presiden atau Presiden ke-7 Joko Widodo kembali ke Jakarta. Tetapi ketika tadi kita melihat bahwa memang ada kegamangan, memang ada kekhawatiran, bukankah akan lebih bijak, Bung, kalau istilahnya kita mengatakan kita lihat dulu, kita beri kesempatan dulu bagaimana wapres muda kita ini ya, karena memang sudah secara konstitusional sudah menjabat ya kan, diberi kesempatan dulu untuk menunjukkan kapasitas dan kesungguhannya dalam memikul mandat rakyat ini. Gimana pendapat Bung? Iya, pertama tentu Gibran sebagai wakil presiden terpilih tentunya juga harus bisa secara konsisten menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Dia jangan main sendiri gitu loh. Presiden Prabowo kerja ini dia kampanye sendiri. Jangan begitu. Itu kan yang dituding kepada Gibran gitu. Ini presidennya kerja, lo kampanye gitu kan. Maka dia harus konsisten menjalankan kebijakan Prabowo. Nah, konsistensi itu penting, Bung, agar masyarakat juga tidak hanya apa namanya, bahwa dia tidak hanya mengikuti arahan tanpa pemahaman yang jelas tentang kebijakan politik Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua tentu menurut saya Gibran harus bisa meningkatkan kapasitasnya dan kapabilitasnya untuk menghadapi situasi-situasi kritis secara ekonomi. Kita ingin mengatasi kerawanan pangan dan segala macam. Jadi itu yang harus diperbaiki oleh Gibran agar publik tidak menyepelekannya, dan juga tugas dia untuk bisa membangun kepercayaan publik yang selama ini menganggap dia sebelah mata. Yang terakhir menurut saya yang ketiga, setidaknya
dia harus mau mendengarkan masukan dari para ahli, termasuk ilmuwan politik, pemerintahan, ekonomi, ya para ahli lah ya. Ya. Eh, Bahkan kalau perlu eh, apa namanya eh, eh, keputusan-keputusannya juga harus didasari oleh eh, masukan dari ilmuwan. Jangan jangan ilmuwan yang selalu mendukung aja, yang mengkritik juga harus diberikan porsi, karena apapun dia sudah menjadi elit politik, sekaligus juga eh, dia harus bisa eh, apa namanya mengikis keraguan-raguan publik, kepercayaan publik itu harus dibangun dengan langkah nyata sebelum publik eh, apa namanya putus asa melihat langkah gerak-gerik Gibran. Nah, jadi menurut saya itu yang harus diperbaiki, Gibran, meningkatkan kepercayaan publik. Begitu, Bu. Kalau kita lihat dari unsur faktor-faktornya, Bung Ginting, faktor apa yang perlu dilihatkan segera ke publik, ke masyarakat, kapasitas Wapres kita ini? Apakah dalam leadership-nya, apakah dalam komunikasi publiknya, seperti yang tadi Bung jelaskan, waktu acara MTQ Kopri di Palangkaraya tidak memberikan sambutan, ini kan sesuatu yang baru juga ya yang terjadi. Biasanya kan memang, jangankan wakil presiden, menteri aja kalau buka acara pasti ada sambutan kan begitu, Bung. Nah, selain itu faktor-faktor apa lagi ya, yang perlu segera dilihatkan oleh Wapres sehingga beliau itu memang dianggap memang punya kapasitas untuk ada di pos itu, Bung Ginting? Ya tentu Gibran harus banyak belajar, berkomunikasi, berkoordinasi, kemudian juga tidak bisa seronong boy menghadapi para jurnalis gitu, Bu. Karena jurnalis itu kan juga di kepalanya adalah mewakili pertanyaan publik yang harus ditanyakan. Maka sama dengan pertanyaan publik pada saat eh, dia berkunjung ke pusat atlet di Cibubur. Pertanyaan publik menurut saya wajar saja, dan juga ketika mengunjungi pasar-pasar atau pemberian makan gizi gratis, menurut saya jelaskan saja apa yang menjadi pola kebijakan Prabowo Subianto. Ya harus latihan dia, harus berlatih public speaking gitu, Bung. Karena tidak mungkin pejabat publik tidak memberikan sambutan. Kan dalam beberapa kesempatan tidak pernah ada sambutan Gibran, dan tugasnya seperti beberapa kali saya kemukakan, kesannya cuma acara-acara peresmian, pukul gong, gunting pita, pukul tifa atau gendang, pecahkan kendi, lepaskan balon udara, lepaskan burung ke udara, kemudian apalagi bendera STAR dikibarkan. Ya, negara menurut saya rugi kalau kemudian punya wapres seperti itu. Seperti saya bilang, posisi wapres dalam sistem pemerintahan Indonesia itu antara ada dan tiada, antara penting dan tidak penting. Ingat loh, Presiden Habibie juga pada saat menjadi presiden, dia tidak didampingi oleh wakil presiden. Nah, jadi dalam beberapa kasus ada, sehingga menurut saya jangan sampai kemudian pajak yang didapat dari rakyat dibayarkan untuk kehidupan atau biaya wakil presiden yang cukup mahal, tapi dia tidak memberikan kontribusi apapun. Jadi saya kira dia harus bisa menjawab itu, karena untuk perjalanan presiden ke Palangkaraya kan rombongannya berapa segala macam. Tiba-tiba masyarakat Kalimantan Tengah ingin sekali mendengar sambutan Wapres pun tidak ada. Jadi menurut saya banyak yang harus dibenahi dari Wapres Gibran Rakabuming ini. Padahal sebagai politisi itu kan salah satunya kan
kalau disuruh pidato paling hobi ya, Bung Ginting. Oh iya, harusnya seperti itu. Ya begitulah. Jadi menurut saya wajar keraguan-raguan publik terhadap Gibran selain usianya muda, kemudian pengalaman nasionalnya belum ada, dan juga tuduhan dinasti politiknya. Tiga unsur ini dia harus buktikan. Dan kalau tidak bisa dia buktikan, maka siap-siap Gibran akan mengalami nasib seperti bekas wakil presiden Amerika yang terus-terusan diminta publik untuk turun, akhirnya yang bersangkutan turun juga. Menurut saya ini yang harus dijawab. Itu kan dulu ada wakil presiden eh, apa namanya Agnew ya di Amerika, wakil presidennya Richard Nixon, Spiro Agnew itu diminta oleh publik untuk turun, Bung, karena banyak kontroversi dan nggak bisa apa-apa gitu loh. Dan yang bisa menjawab, ada dulu George Bush senior itu kan diragukan waktu menjadi wakil presidennya Ronald Reagan, tapi dia buktikan keraguan-raguan itu harus ditutup, dan dia bahkan kemudian menjadi presiden Amerika berikutnya yang sangat kuat, George Bush senior. Jadi nasib Gibran kalau tidak memperbaiki dirinya, maka dia akan menjadi Agnew, seperti Agnew yang diminta untuk mundur dari posisi wakil presiden karena pihak Amerika juga merasa bahwa eh, kami harus membayar pajak untuk kehidupan wakil presiden yang tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi bangsa dan negara kami. Semoga Gibran nasibnya tidak seperti itu, Bung, Ya. tidak seperti Spiro Agnew begitu. Ya, kita berharap Wapres Gibran Rakabuming Raka menjawab semua keingintahuan publik tentang kualitas dan leadership seorang wakil presiden. Tentu kita berharap ini menjadi sebuah masukan ya untuk segera diperbaiki ya, Bung Ginting ya. Baik, Bung Ginting, kita sudah hampir 1 jam ya berbicara, dan saya pikir banyak perspektif yang Bung sampaikan tadi, khususnya tentang misi lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri. Kita berharap seluruh misi yang dibawa oleh Presiden Prabowo yang akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kita juga berharap 2 pekan menjadi pelaksana tugas Presiden, ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mampu menjawab keinginan publik, mampu menjawab kekhawatiran publik bahwa memang posisi wakil presiden memang pantas ada di pundak oleh seorang Rakabuming Raka. Terima kasih, Bung Slamet Ginting. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita sudah berbincang dengan Bung Slamet Ginting, dosen dari Universitas Nasional Jakarta, dan kita berharap Presiden kembali dalam lautnya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat, dan tentu kita juga menunggu apa kiprah dan gebrakan yang dilakukan Gibran sehingga kita sebagai masyarakat bangga wakil presiden kita ternyata punya kapasitas. Demikian dulu, kita ketemu dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.